warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu niyam idza matan tabah. Wa qala syair, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'ishu ilal fajr. Fakam min salimin mata min ghairi illatin wa kam min sakimin asahina minad dahr. Wa qala aidan, ij'alu fi dunya sufna. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadira jamaah ta'ziyah yang dirahmati Allah, keluarga almarhum almarhumah yang dimuliakan Allah. Marilah kita tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan izinnya jualah pada malam ini alhamdulillah kita diberikan nikmat kesehatan dan keafiatan, taufik dan hidayah, sehingga dapatlah kita menghadiri acara takziah yang pada malam ini malam ketujuh atas berpulangnya rahmatullah ibunda yang tercinta almarhumah Runi Poyo, yang tidak terasa pada malam ini sudah malam ketujuh meninggalkan keluarga yang dicintainya. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dalam rangka membagi rasa atas keluarga yang mendapat musibah, insya Allah menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim tak lupa kita aturkan kepada keridhaan junjungan kita baginda yang tercinta Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli keluarganya. Bapak Ibu hadirin wal hadirah jamaah takziah yang dirahmati Allah. Ada sebuah riwayat, yaitu ada seorang pemuda yang datang ke rumah atau yang datang bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tujuan pemuda ini menyampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bahwa insya Allah pemuda ini akan melangsungkan ijab kabul besok pagi.
kehadirannya itu memintakan agar supaya Nabi Allah Ibrahim hadir. Pada saat itu datanglah malakal maut bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Malakal maut ini bertanya, wahai Ibrahim, siapa itu pemuda? Apa tujuannya ke sini? Nabi Allah Ibrahim sampaikan, pemuda itu adalah kawan saya sekaligus menjadi murid saya. Beliau datang itu menyampaikan kepada saya untuk saya insya Allah besok pagi hadir dalam rangka melaksanakan ijab kabul. Malakal maut mengatakan kepada Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, sampaikan kepadanya kalau bisa ijab kabul malam ini dilaksanakan, karena besok akan dicabut nyawanya. Besok akan dicabut dan akan tidak bisa melangsungkan ijab kabul. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam begitu mendengar ucapan malakal maut, dalam benaknya ingin menyampaikan kepada muridnya atau sahabatnya agar supaya bisa malam ini dilangsungkan ijab kabul. Timbul dalam pikiran Nabi Allah Ibrahim, mau sampaikan atau tidak, sepertinya bagaimana. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim mengambil kesimpulan, sudah biarlah kalau begitu besok kita menunggu saja ajalnya. Begitu besoknya ijab kabul berlangsung. Ijab kabul pun terjadi. Nabi Ibrahim bilang, malakal maut sudah sampaikan kepada saya bahwa si fulan ini besok tidak akan melangsungkan ijab kabul. Tapi ternyata sudah terjadi melaksanakan ijab kabul. Waktu berjalan, Nabi Allah Ibrahim pun menyampaikan kepada malakal maut, ya malakal maut, bukankah engkau mengatakan kepada saya bahwa murid saya atau sahabat saya itu tidak bisa, umurnya tidak sampai besok pagi, tapi ternyata sampai sekarang ini usianya kurang lebih sudah 70 tahun belum dicabut nyawanya. Malakal maut sampaikan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, pada pagi itu saya mau melaksanakan tugas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk saya melaksanakan atau eksekusi dalam pencabutan nyawanya. Ada suara yang saya dengar, wahai malakal maut, kenapa engkau mencabut nyawanya? Sedangkan pemuda ini selalu memperhatikan kami. Sedangkan pemuda ini selalu berderma kepada kami. Pemuda ini selalu bersedekah kepada kami sebagai anak yatim piatu. 7 orang anak yatim piatu mengangkat tangan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu pencabutan pun tidak terjadi, karena mendengar suara anak yatim dari 7 orang ini bermunajat kepada Allah agar supaya memanjangkan usia si fulan ini. Dari kisah ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena dari 7 orang memanjatkan doa, 1 orang dijabah 10 tahun lebih, maka 7 orang ini usianya sudah 70 tahun lebih belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru 7 orang Bapak Ibu. Nah, bisa bayangkan kalau ada sebagian harta kita kemudian kita antarkan ke yatim piatu atau panti asuhan yang begitu banyak, bisa kita bayangkan
Yang 7 orang saja tadi bermunajat 70 tahun lebih, apalagi kalau sebanyak itu. Yakin dan percaya, apalagi apa yang telah disampaikan oleh ketua tadi. Satu amalan yang tidak akan habis-habisnya, di mana Bapak Ibu dengan rela, dengan ikhlas menyiapkan satu tempat. Seandainya kalau tempat itu dijadikan bagaikan baki atau dijadikan bagaikan maklah, begitu berapa tahun dipindahkan, dibuka akan tidak habis-habis, tidak penuh itu, tidak penuh itu apa namanya tempat. Tapi karena kita di sini tidak pernah buat itu, tapi di Makkah, di Ma'la, di Madinah, di Baki, berapa tahun kemudian diangkat itu jenazah-jenazah atau tulang belulang dipindahkan ke tempat nanti yang baru mengisi lagi pakai pustaka. Tapi di sini jangan bikin begitu ya. Kalau bikin begitu tutung habis. Ini cuma contoh ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, amalan-amalan yang tadi ini jangankan memberikan langsung, hanya pemikiran-pemikiran yang muncul, kemudian muncul ini, insya Allah. Maka dalam hidup ini Bapak Ibu, kematian ini pelajaran yang besar yang tadi dibacakan oleh kari kita, bahwa kita ini setiap saat pelajaran yang paling banyak kita ambil atau petik dari kematian ini. Kita semua ini Bapak Ibu belum tahu, sebentar kita orang pulang kemudian tidur. Ada yang tidur terus tak bangun-bangun. Karena itu sudah dinyatakan, idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri, bila tiba waktu malam, apakah kamu masih hidup sampai besok pagi? Ini yang harus kita orang. Makanya dalam setiap saat kita masih mengangkat, masih angkat, turun ini naik, turun kita orang punya napas. Jangan lupa kita bersedekah. Jangan lupa kita beramal. Entah dalam bentuk apa saja sedekah itu, kita harus lakukan. Jangan tidur kadang kun taruh tangan di testa baru berpikir, ini besok ini sampai jualan bagaimana? Ini sebelah ini kita orang punya pekerjaan sama, sebelah dia sudah dapat auto, saya belum. Jangan berpikir model itu. Beramal. Ketika Rasulullah menganjurkan beramal ini, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, min aina lana natasaddaqa biha? Hai Rasul, seperti saya ini dari mana saya bisa bersedekah? Siapa itu? Sahabat Nabi yang pada saat itu tidak punya apa-apa. Kalau dia pergi ke masjid, selesai salam kiri kanan, dia harus secepat kembali ke rumah. Kenapa? Pakaian yang dipakai tadi itu untuk diberikan keluarganya lagi memakai untuk melaksanakan salat. Kira-kira siapa di sini yang tempe miskin pemodel itu? Di sini ada Pak? Ada di sini? Angkat tangan kalau ada. Pakaian hanya satu, Pak itu habis pakai, pulang cepat, Pak itu pakai lagi. Ada di sini Pak? Keluarga Gorontalo ada? Kalau ada pulang. Di sini terada. Iya. Di sini terada yang pemodel itu. Malah pakaian ini dalam kasih itu sampai terpakai. Nah, kalau terpakai kasih orang sudah. Ini kumpul-kumpul. Nanti pesta baru pakai. Sambayang jangan harap mau pakai. Ya, tapi di sini terada. Semua di sini pakai sambayang habis. Terada simpan-simpan nanti pesta baru pakai. Ketika Rasulullah suruh bersedekah, sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, seperti saya dari mana saya bisa bersedekah? Rasulullah bilang, inna abwabal khair katsir. Pintu kebajikan itu banyak sekali. Lalu Rasulullah sebutkan tasbih, ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semua itu adalah sedekah. Bahkan Rasulullah tutup hadis ini, watabassamuka fi wajhihi kasadaqah. Senyuman kepada saudaramu pun
sudah termasuk sedekah. Olehnya itu hadirin jamaah rahimakumullah, mari dengan kematian yang dialami oleh keluarga ini, Ibu Runi ini, yang tidak terasa sudah 7 malam hari ini, pelajaran yang besar bahwa kita semua ini cepat atau lambat kita akan mengalami seperti apa yang dialami oleh keluarga Runi ini. Olehnya itu mari dengan momentum takziah pada malam ini kita mengambil pelajaran yang besar bahwa al-malu wal zanun zinatul hayatud dunya. Harta dan keturunan ini merupakan kita ciptakan supaya menjadi amal saleh, amal kita yang akan bersama-sama dengan kita. Harta dengan keturunan tidak akan bersama kita ke sana, tapi kita ciptakan itu supaya bisa menjadi amal saleh yang bisa bersama kita. Bapak Ibu, kita orang sudah lihat, setiap yang meninggal, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita di sini habis-habisan menangisnya. Kita antar hartanya yang begitu banyak, antar semuanya. Begitu sampai di sana, apa yang terjadi? Hanya kamar sedikit saja, kamarnya, tempat tinggalnya hanya sedikit saja. Kita orang punya kamar sampai 4x6 bisa bermain bola di dalam. Tapi di darah, tara sampai. Berapa pakaian yang kita bawa? Cuma kain putih yang tidak berjahit. Setelah itu kita ditimbun, dibacakan doa, selesai, keluarga semua pada pulang. Ente sendiri di dalamnya. Begitu dibangunkan, melihat kiri kanan atas bawah kosong, baru sadar bahwa saya telah berpulang rahmatullah. Sudah tidak ada di sekeliling yang kita dengar, baru kita sadar bahwa kita sudah meninggal. Maka Rasulullah bilang, an-nasu niyam idza matan taba. Manusia ini hanya tidur, nanti sudah meninggal baru dia kaget. Artinya begitu melihat kiri kanan, saya ini sutarada. Siapa semua ini tadi saya pe teman-teman sutarada. Saya pe anak bini mana ini? Padahal saya ini sudah meninggal. Siap-siap sudah. Semua datang itu 2 malaikat yang datang bertanya. Ya, satu tanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Aina kiblatuka. Dan bahasa Arab, bukan bahasa Gorontalo. Pakai bahasa Arab. Jadi dari sekarang hafal memang. Karena di sana tidak ada ditanya itu. Walau habari uti. Tidak ada ditanya. Ya, pakai bahasa Arab. Bukan begitu, Bapak. Yang menjawab bahasa Arab itu adalah amal kita. Amal yang bisa berbahasa Arab. Amal itu. Olehnya itu Bapak Ibu, mari. Dengan tadi yang disampaikan oleh ketua. Dengan keikhlasan memberikan itu. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan supaya hajatan ini, niat baik ini bisa tercapai, yaitu kita ikrar bersama untuk memberikan dengan seikhlas-ikhlasnya tanah wakaf ini untuk dijadikan sebagai kompleks pekuburan. Ini supaya bisa dapat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bersaksi bahwa kalau kita sudah tidak ada anak keturunan ke bawah, bahwa pernah kami punya orang tua berbakti memberikan sumbangsi kepada. Inilah Bapak Ibu, karena so ada yang lihat jam, saya ini perasaan tinggi sekali. Memang kita orang belum makan semua ini, ya. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, ya. Insya Allah, mudah-mudahan dengan takziah pada malam ini, mari kita selalu berbuat yang terbaik. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, Allah akan memberikan balasan. Kalau ini yang saya bawa lagi, akan jam 12 baru berhenti. Karena amal sekecil itu akan diperlihatkan di hadapan Allah. Dan ini saya pernah sampaikan di takziah ini. Jadi amal yang sekecil itu jangan dipandang enteng.
Karena itulah yang akan membawa kita, itulah yang akan menjadi jembatan dalam perjalanan kita. Maka mari kita setiap saat, Bapak Ibu, selalu kita berbuat yang terbaik, dan kita berusaha meninggalkan hal-hal yang tidak terpuji, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kepada keluarga yang ditinggalkan, supaya sabar dan tabah menghadapi segala cobaan dan ujian ini. Karena kematian adalah merupakan qadarullah. Kalau kematian ini adalah ciptaan kita sendiri, barangkali jangan dulu. Tapi karena ini adalah merupakan qadarullah, kita hanya menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua tadinya dari sana. Kita tadi semua ini adalah merupakan titipan Allah. Maka kita kembali pun titipan itu harus kita kembalikan. Ibarat pinjaman kita. Kalau kita pinjam barang orang, maka dikembalikan pun harus kadarnya seperti itu. Jangan sampai waktu kita pinjam belum retak, begitu dikembalikan sudah retak. Maka titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Bapak Ibu, marilah kita jaga dengan sebaik-baiknya, agar supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menutup mata yang penghabisan, kita berada dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah memberikan sedekah, itu adalah menjadi sebuah amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Karena panitia sudah sibuk angka sana sini ini kuah, maka saya akhiri. Mudah-mudahan Allah memberikan semua ini hidayah, dan di atas meja ini tidak ada larangannya. Segera sapu, sikat, tidak ada namanya kolesterol, asam urat, asam garam, tidak ada. Silakan bismillah, jangan ragu, ini halal disuguhkan kepada kita semua. Jangan bainga-inga penyakit. Ya, kalau bainga penyakit berarti yang disalahkan diri sendiri. Jangan salahkan tuan rumah. Jangan sebentar pulang ke sana tegang leher baru bilang, tadi saya makan daging sana. Ente salah. Kenapa waktu ente makan daging ente bainga itu asam urat? Ya, jadi disinilah Bapak Ibu, mari kita yakin dan percaya, insya Allah mudah-mudahan hidangan yang disuguhkan ini adalah berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, sebelum saya tutup, marilah kita kirimkan Fatihah kepada almarhumah. Semoga arwah insya Allah dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah bil kabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa ila hadrati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika ya zal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'al thawaba ma qara'naha minal Qur'anil azim wa ma halannaha hadiyatan baligatan wa rahmatan minka nazila wa ala rawdatin man ijtamanaha huna bisababiha wa talawna al-Qur'anal azim li ajliha. Allahumma jalil Qur'ana fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a minan nari sitra wa hijaba wa ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa ilal liqa'illahi subhanahu wa ta'ala wasila wa surnaha wa iyyaha ij'al mau'ida bainana wa bainaha ilahana ya rabbana wa jannatika jannatin na'im wa daraka daras salam alladhina an'amna alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi aliman syahidan ghafurur rahima. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa penutup tadi, maka berakhir pula acara pada malam hari ini.